Pertama-tama terima kasih UNESCO, Mbak Esti dan kawan-kawan sudah mengundang Mavindo untuk hadir di WPFD kali ini. Senang sekali berada di antara senior-senior saya, termasuk yang pada duduk di bangku ini. Kalau orang luar bilang you again gitu ya, dulu lagi, karena memang komunitas periksa fakta ini cukup sempit Mbak gitu. Jadi kadang kita beda acara tapi orangnya itu aja gitu ya. Terus senang sekali bisa berada di sini dan untuk sesi saya ini saya akan lebih fokus ke addressing climate disinformation gitu ya. Nah tadi sayangnya ini yang PDF ya, jadi harusnya ada animasinya sini biar nggak semuanya nongol gitu ya. Tapi masalahnya adalah mungkin saya berdiri aja ya biar bisa kelihatan lebih jelas. Masalah mendasarnya adalah yang saya taruh di judul paling atas ini, yaitu pada dasarnya Mbak Novi juga sudah menyebut tadi, orang Indonesia itu tidak peduli dengan perubahan iklim gitu ya. Kalau sehari-hari berkaitan dengan misinformasi atau populer di Indonesia sebagai sebutan hoax, orang jauh lebih peduli dengan politik karena apa? Itu yang paling gurih, paling renyah, paling kriuk untuk sehari-hari disebar-sebarin, diobrolin gitu ya. Nah, pertama tadi untuk angka-angka Mbak Novi sebagian sudah menyebutkan, ini artikel oleh DW di Mei 2019 itu survei berdasarkan yang menjalankan itu YouGov ya. 80% Indonesia itu meyakini perilaku manusia bukan penyebab perubahan iklim dan 6% lainnya percaya iklim di dunia itu tidak berubah. Jadi selain denial, percayanya ya iklimnya nggak berubah gitu. Padahal sehari-hari pun sudah kelihatan ya. Nah ini surveinya dilaksanakan di 28 Februari sampai 26 Maret di 2019. Lalu yang tengah The Conversation di maju sedikit di 2003, nggak sedikit ya, berapa tahun tuh, lumayan ya 4 tahun. Dialog ya dan kerjasama dengan Communication for Change, waktu itu hasilnya ternyata hanya 47% responden itu yang mempercayai pemanasan global terjadi akibat perbuatan manusia. Ini survei yang dilaksanakan di tahun 2021 dan artikelnya muncul di 2023. Dan secara lokal, Remo TV mereka menjalankan surveinya sendiri di 2023, belum terlalu lama, tahun kemarin ya. Di bulan yang sama, Februari, cuma ini antara The Conversation dan Remo TV ini cuma beda tanggal ya, sama-sama di Februari 2023. Sebagian besar itu menyadari perubahan iklim itu terjadi, tetapi jumlah penyangkalnya masih cukup tinggi, sekitar 22,8%, bahkan 34,2% itu masih menganggap perubahan iklim itu adalah proses alamiah bumi. Ini sesuatu yang diimpor juga karena di luar pun sudah ada narasi yang menyebutkan bahwa bumi itu memang setiap tahun secara natural naik kok gitu ya. Jadi tadi Mbak Novi sudah menyebutkan tentang hoax yang diimpor ya. Jadi di satu sisi memang alhamdulillah bersyukur bahwa Indonesia itu bukan termasuk negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai primary language-nya, sebagai bahasa utamanya, yang artinya hoax yang sifatnya impor itu kadang-kadang kalau dipaksa diterjemahkan menggunakan Google Translate misalnya itu akan terdengar aneh. Jadi untuk hoax yang dari bahasa asing itu selain karena orang tidak peduli ya, itu kalau yang versi terjemahannya itu bahasanya aneh. Jadi semakin ini yang membuat hoax atau misinformasi yang berkaitan dengan perubahan iklim ini jarang dibagikan. Oke, nah berkaitan dengan mis dan disinformasi sehari-harinya itu tidak terlihat banyak yang tertarik untuk menyebarkan, tapi bukan berarti sama sekali tidak ada. Ini tadi terima kasih Mbak Elin mengingatkan yang sesuatu yang cukup fenomenal gitu ya. Paripurna menggunakan analogi kamu pesan es teh manis, pas ada es batunya lupa minum, toh esnya nggak nambah gitu. Nah si ibu dokter ini bahwa yang diomongin ini es teh manis itu kan war ada gula. Beliau mohon maaf nih membandingkan dengan es yang mencairnya di air asin. Nah itu faktor yang berbeda. Kecuali siapa nih yang suka minum es pakai air laut gitu, nggak ada ya. Gitu. Itu yang lupa gitu bahwa airnya tuh beda gitu loh. Satu bongkahan es itu mencairnya di air asin gitu ya. Nah itu satu faktor yang dilupakan oleh beliau gitu. Tapi ini cukup paripurna karena kalau dilihat dari interaksinya, sebutannya waktu itu belum repost ya, retweetnya itu kelihatan angkanya di situ ada 5,3 ribu retweet. Jawabannya cukup banyak juga dan waktu itu
ini kalau medsos itu kan ujung-ujungnya nyari interaksi dan engagement ya. Jadi kalau dari sisi engagement ya selamat Dokter Tifa, Anda berhasil viral gitu ya. Nah, kita geser ke yang tengah, situs terbaik.id, situs basis data atau database-nya Mavindo. Kami menaruh berbagai periksa fakta di situ, fact check. Di 2002 sampai 2024 ini, hoax atau pelintiran yang berulang tentang fenomena aphelion. Jadi pada saat titik bumi berada jauh dari matahari dan agak dingin, saya baru beberapa hari kemarin terima hoax tentang ini di WhatsApp group komplek. Jadi kalau ngomongin WhatsApp group rumit ya, di situ ada di mana digital native, anak-anak muda, adik-adik kita, dan digital migrant yang tipikalnya orang senior kalau diingetin malah marah, bilangnya kamu tuh anak kecil, saya lahir lebih duluan daripada kamu nggak apa-apa dibilang gitu. Jadi kasihan gitu ya, justru anak-anak muda yang mereka itu masa depan literasi digital dianggap tidak lebih tahu daripada seniornya. Padahal ya pas digital migrant itu jadi masalah yang terbesar juga karena tadi ya cukup bebal dan ngerasa senior pada saat dikoreksi marah, dicoret dari daftar warisan, dari kartu keluarga, atau batal diangkat jadi menantu gitu ya, karena kamu belum jadi mantu saya udah berani ngoreksi saya, kayak gitu kejadian banyak. Ada bahkan Mas lapor cerita ke saya nih, Mas WAG saya udah nggak nyebar hoax lagi, tapi sama sekali sepi. Artinya apa? Mereka bikin grup baru, kamu ditinggal. Sampai kejadian begitu pun ada gitu ya. Nah, aphelion ini sesuatu yang bolak-balik muncul. Makanya di Mavindo kami punya satu istilah atau term nyebutnya HLBK. Beda dengan CLBK ya. HLBK itu hoax lama bersemi kembali. Kalau CLBK cinta lama bersemi kembali, ada manis-manisnya. HLBK cenderung asam, nggak ada manis-manisnya. Tapi ini sesuatu yang berulang-ulang, beredar terus gitu. Nah, paling kanan terakhir, ini ada satu pengguna Instagram di 2021, dia bilang bahwa HAARP, High Altitude Ionosphere apa gitu ya, untuk keperluan penelitian dibilang bahwa HAARP itu bisa mengendalikan cuaca. Wah, lalu heboh. Salah satunya adalah bahwa kalau berkaitan dengan teori konspirasi itu ada orang-orang yang senang banget nyebarin karena renyah ya gitu. Bahkan yang nggak saya tampilin di sini, belum lama ini ada yang di grup namanya komunitas bumi datar, dari namanya itu udah tahu kan ya, komunitas bumi datar, yang bilang bahwa lapisan ozon itu nggak benar-benar bocor, itu digunakan untuk menjual macam-macam. Dan tadi Mbak Novi menyebutkan tentang elit global, apa-apa kalau udah ditempelin elit global pasti sangat menjual. Ada elit global, ada big tech kayak gitu ya. Nah, artinya orang itu tidak banyak tertarik, makanya jarang menyebarkan, tapi bukan berarti 100% tidak peduli. Sekali lagi tadi ya, apalagi yang berbau dengan teori konspirasi gitu ya.